Terima kasih Anda sudah menonton video ini, dan terima kasih pula untuk dukungan subscribe dari Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih hari itu, Jumat Kliwon 17 Muharram 1356 Hijriah, untuk memanggil hambanya, Kiai Haji Demyati, pulang ke rahmatullah. Kiai Haji Demyati meninggalkan dunia untuk selama-lamanya, menggoreskan kenangan, menorehkan bakti, dan menaburkan jasa untuk terus diperjuangkan. Awan kedukaan begitu kelabu menyelimuti Jumat itu. Perlahan air mata pun menetes di bumi Termas. Para ulama, tamu-tamu dan santri berdatangan dari berbagai penjuru, bertakziah dan memberikan penghormatan terakhir kepada Kiai Haji Demyati. Kiai Haji Demyati adalah seorang ulama besar yang kehidupannya diwarnai berbagai sifat luhur, sehingga banyak ulama yang menyatakan kekagumannya. Kiai Haji Muhammad Demyati lahir pada Jumat Legi 26 Safar 1296 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 18 Februari 1879 Masehi di Desa Termas. Kiai Haji Demyati adalah putra keempat dari pasangan Kiai Haji Abdullah dan Nyai Aminah. Setelah belajar langsung dengan ayahnya, Kiai Haji Demyati muda bersama adiknya Kiai Abdul Razak diajak ayahnya untuk menunaikan ibadah haji sambil melanjutkan studinya di Mekah, menyusul kakaknya Syekh Mahfud yang sudah dulu bermukim dan menjadi guru besar di sana. Hidup mengembara adalah hal yang sangat diimpikan oleh Kiai Haji Demyati. Dengan mengembara, seseorang akan digembleng oleh pahit getirnya kehidupan. Kiai Haji Demyati tak kenal lelah dalam menimba ilmu. Usia remaja Kiai Haji Demyati dihabiskan untuk belajar kepada para guru terbaik di masanya, khususnya di tanah Arab hingga Asia Tengah. Waktu terus bergulir, hari ke hari, bulan ke bulan, dan tahun ke tahun. Tidak terasa hampir 16 tahun Kiai Haji Demyati bermukim di tanah Arab. Kesungguhannya dalam menuntut ilmu telah membuat tinggi pengetahuan agamanya. Setelah ayahnya Kiai Abdullah wafat di Makkah pada tahun 1894, 2 tahun kemudian Kiai Haji Demyati kembali ke tanah air. Kiai Haji Demyati kembali ke Termas untuk meneruskan kepemimpinan Pondok Termas, yang sejak keberangkatan Kiai Abdullah, Pondok Termas diserahkan kepada menantunya, Kiai Zaid bin Taslim Basaiban dari Tirip, Purworejo. Sekembalinya dari Tanah Suci, Kiai Demyati lalu menikah dengan Nyai Khotijah, binti Kiai Haji Abdurrahman, pada hari Kamis 7 Rajab 1323 Hijriah atau 6 September 1905 Masehi. Saat itu Kiai Haji Demyati berusia 27 tahun, sedangkan istrinya Nyai Khotijah berusia 14 tahun. Dari pernikahan ini Kiai Haji Demyati dikaruniai 8 putra-putri, berturut-turut Nyai Hafsah, Kiai Hamid, Nyai Hamnah, Nyai Halimah, Kiai Habib, Nyai Habibah, Kiai Hasir, dan Kiai Haris. Kiai Haji Demyati memiliki kepribadian yang luar biasa, bersahaja dan luhur akhlaknya. Pribadinya telah mencerminkan sosok yang alim, figur seorang kiai, sehingga wajarlah bila saat itu banyak santri dari Nusantara yang berguru kepadanya. Ketinggian ilmu yang dimiliki tidak merubah perangainya yang tawadhu dan sederhana dalam kehidupan kesehariannya. Semua ini merupakan hasil dari proses panjang yang tiada kenal lelah dalam menuntut ilmu. Kiai Haji Demyati dikenal dengan panggilan Mbah Guru, sehingga akhirnya Pondok Termas lebih masyhur dengan sebutan Perguruan Islam Pondok Termas, yang mengandung pengertian sebagai tempat berguru dan tidak menggunakan istilah yang sering dipakai, yakni pondok pesantren. Di bawah kepimpinan Kiai Haji Demyati, Pondok Termas Pacitan pernah mengalami masa keemasan dengan jumlah santri mencapai 2000-an. Karomah dan kealimannya dalam berbagai ilmu diakui oleh para ulama Nusantara. Sentuhan Kiai Haji Demyati melalui pendidikan pesantren melahirkan alumni yang mumpuni di bidangnya
antara lain Kiai Haji Ali Maksum Krapyak, Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan, Kiai Haji Muntoha Al-Hafidz Kalibeber Wonosobo, Profesor Mukti Ali, mantan Menteri Agama RI era Presiden Soeharto, dan para kiai serta tokoh lainnya. Seperti kakaknya, Syekh Mahful, Kiai Dimyati juga memiliki karangan kitab. Akan tetapi karya Kiai Haji Dimyati itu hingga saat ini belum ditemukan. Hal ini lantaran pada tahun 1966 terjadi banjir bandang yang melanda Termas. Ketinggian air konon hingga sampai atap rumah, sehingga banyak harta benda dan tentunya kitab-kitab milik Kiai Haji Dimyati yang ikut hanyut dan tidak terselamatkan. Menurut berbagai sumber alumni sepuh, Kiai Haji Dimyati merupakan kiai yang alim dan ahli dalam ilmu faraid. Kiai Haji Dimyati memimpin Pondok Termas kurang lebih 41 tahun. Kiai Haji Dimyati berhasil meneruskan tonggak sejarah yang telah diwariskan oleh kakeknya, Kiai Haji Abdul Manan di Ponorogo. Kiai Haji Dimyati berhasil menciptakan dinasti yang kini meneruskan estafetnya, dan yang tak ternilai, Kiai Haji Dimyati mampu menorehkan nama besar Pondok Termas dalam dunia pendidikan. Tiap hari ribuan santri menimba ilmu dan sejuta hikmah di dalamnya.